Carane dene ngirimi WA, SMS, nyurati ngirimi hadiah bareng wis bebojoan nek ra tau. Dijawab balik. Lah saiki mancing iwak ngono ki lak nganggo umpan. Lah bareng iwak wis kecekel kira-kira wis dipancing nang nganggo umpan gak. Guyonan itu guyonan. Dan sepakat kita bahwa pernikahan itu menjadi awal dari sebuah perjalanan cinta. Ya, iya. Siap, Mbak Kebiar itu dari Bapak Ibu yang sudah senior dalam menjalani hubungan rumah tangga keluarga. Dan memang demikian, Mas Ian dan Mbak Kebiar. Pernikahan bukanlah akhir dari sebuah perjalanan cinta, melainkan sebuah awal dari panggilan hidup yang baru, kehidupan berkeluarga. Maka dari itu seringkali kita mengucapkan kepada orang-orang yang sudah menikah, ya, selamat menempuh hidup baru, mantan ya. Selamat menempuh hidup baru. Panggilan hidup yang baru karena di dalamnya kita dipanggil untuk membangun keluarga yang kudus, sehat dan berkenan pada Tuhan. Seperti yang sudah beberapa waktu kita jalani dalam katekisasi, itulah keluarga Kristen. Nah, tentu di sini proses mempersiapkan diri menuju kehidupan berkeluarga bukan hanya soal persiapan materi maupun juga administrasi. Materi tabungannya tok ya kabeh. Dan perlu golek yang wong bayune wong bang iki golek rada gampang nggak misal umpamine nuwun sewu. Kemudian wah iki wong wingi bar itu SKP 3K. Kena tinggal golek bang. Tidak hanya cukup materi. Bahkan kalau administrasi kemarin administrasi sudah beres ya. Tinggal besok ketika sudah nikah dapat surat tanda nikah dari gereja, itu jadi lampiran untuk kecapil hari Seninnya. Ya. Tidak hanya persiapan materi dan administrasi ternyata Bapak Ibu dan Saudara, khusus Mas Ian dan juga Mbak Kebiar. Tapi lebih daripada itu ada persiapan karakter, iman, dan komitmen. Firman Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 24 tadi menegaskan bahwa pernikahan itu melibatkan adanya perubahan arah hidup. Kalau tadi dikatakan oleh karena itu, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya, lalu keduanya menjadi satu dengan. Berarti di sini ada sebuah kenyamanan masa lajang yang harus ditinggalkan, kemudian membangun kehidupan baru bersama dengan pasangan. Kalau kemarin di katekisasi sudah kami bahas bersama itu Bapak Ibu Saudara, bahwa ini kehidupan nanti menjadi satu, sudah tidak bisa lagi aku, kamu, tapi yang ada kita. Contoh, kalau biasanya masa lajang itu mau keluar pulang jam berapa pun bebas ya. Apalagi kalau seperti Mas Michael di Jogja yang ngekos atau kontrak, dah itu gak ada yang larang. Masuk ya bawa pickup kunci sendiri ya Mas ya. Bahkan gak pulang ingat rumah temannya gitu ya gak masalah, gak ada yang nyari. Tapi kalau ketika kita masih tinggal sama orang tua, ya biasanya mulai pengi-pengi, rasa mulai sisan, tenang. Malah geblas saking sendalnya, geblas mana mulai esok malah gitu. Kalau ada zaman sekarang. Ya. Jadi ada sebuah kenyamanan masa lajang yang itu ditinggalkan untuk membangun sebuah kehidupan baru bersama dengan pasangan. Dan tentu ini membutuhkan kematangan mental, karakter yang siap untuk berbagi. Misalnya Mas Ian dan juga Mbak Kebiar, misalnya ada yang ngirim terang bulan atau martabak gitu ya, cuma siji tok. Ya, dilalah hujan dan ATM mana-mana rusak, jadi nggak bisa ambil uang, lapar.
Itu kira-kira martabak satu itu mau digimana? Berdua. Orang mungkin jawab berdua. Tapi kadang ada yang karena wis iki nggo power wae aku wis warak. Maka dari itu biasanya sering bilang gitu yang laki-laki apa perempuan, Bapak Ibu? Perempuan. Perempuan. Yang ibu-ibu ya? Perempuan selalu mengalah. Perempuan selalu mengalah. Iya. Tapi nggak mau dikalahkan. Wes tiga bojo gue, wes tiga anak-anak gue. Dah ibu dah kenyang kok kan gitu. Ini pembohong paling besar itu kaum ibu. Lo suami apa tetap bilang warak supaya makanan itu demi keluarga. Ada yang seperti itu juga. Tapi ada juga yang siap berbagi. Siap berbagi itu berarti tidak hanya kita dapat bagian yang mungkin tidak penuh, tapi juga kita siap untuk merelakan apa yang menjadi milik kita. Kira-kira ini Mbak Kebian, kalau besok katakanlah hand bodinya itu dipakai Mas Ian, boleh nggak? Boleh. Misalnya Pak, ini aku bagi main ngecek jalur pipo ini, genera patel ireng tak jalur hand bodimu oleh nggak? Enggak yang tension loh ya. Wah. Itu contoh-contoh kecil ya, siap berbagi, siap melayani. Jelas. Mas Ian cari istri itu untuk apa, Mas Ian? Untuk jadi apa nih jadinya? Ini yang kemarin memang sengaja belum saya tanyakan di katekisasi Bapak Ibu dan Saudara, supaya semakin memantapkan Mas Ian dan Mbak Kebiar sekarang. Mas Ian cari istri buat apa? Jadi apanya Mas Ian? Pasangan hidup? Yakin? Mbak Kebiar cari suami buat jadi apanya Mbak Kebiar? Teman hidup. Teman hidup, pasangan hidup, bukan jadi pembantu ya. Nah. Jadi siap melayani karena kadang bojo ora tau gawe wedang. Boten sing ngoten. Nah, semoga tidak ada. Saya yakin tidak ada di antara kita, semoga tidak. Nah. Ada yang kemudian seperti itu, wes bojo ning omah wae. Bojo gaweane masak, wes sepenting wong lanang teko wes cemopak ning meja, lawuhe ya wedange ya apa-apane. Nah, sebaliknya wong lanang ya gaweane tegese magawe tulang punggung keluarga. Wong lanang glimbang-glimbung kaya gombal among kaya ngono ki. Wes kono budal gawe golek duit. Di satu sisi suami memperlakukan istri seperti pembantu, di sisi lain istri memperlakukan suami seperti nuwun sewu sapi perah. Ya tentu ini tidak berimbang. Ini bukanlah konsep keluarga Kristen yang diharapkan atau dikehendaki Tuhan, tapi siap melayani, siap mengampuni. Bukan soal seberapa kali pasangan kita itu menyakiti kita, tapi seberapa kali, seberapa sering kita memberikan pengampunan. Karena ketika kemarin saya lihat ada sebuah video di Reels Instagram Bapak Ibu, kakek nenek itu kemudian saling berbagi di pinggir jalan. Captionnya itu sederhana, bukan seberapa soal mereka saling menyakiti, tapi sudah seberapa sering mereka saling mengampuni gitu. Karena kalau sudah kakek nenek rukun itu berarti tentu ada banyak masalah nih. Tapi seberapa mereka mengampuni satu sama lain. Dan yang kemudian yang terakhir, siap bertumbuh bersama. Siap bertumbuh bersama. Kemarin juga ketika proses katekisasi kami sudah mendiskusikan bertumbuh bersama itu ya tidak hanya
apa ya, secara fisik. Malah lucu nanti Mas Ian dan Mbak Kebiar kalau bertumbuh secara fisik itu sendiri-sendiri. Mbak Kebiar jadi bertumbuh ke samping, Mas Ian makin kurung, itu berarti oh sing itu sing makmur, oh sing lanang berarti saya stres kan gitu, orang lain melihat kan. Atau sebaliknya juga gitu. Jadi kalau nanti Mbak Kebiar tambah lemu ya Mas Ian tambah juga kan gitu. Ya itu guyon. Bertumbuh secara iman. Nah, yang gereja ya Pak, entah nanti di GKJ atau di GBI, nah itu lebih enak daripada habis kue neng kono aku neng kene. Siap bertumbuh bersama. Dalam hal ini Bapak Ibu dan Saudara, khususnya di dalam siang dan Kebiar, jenengan didadar untuk mempersiapkan diri lebih lagi. Dan mempersiapkan diri itu berarti yang pertama kita belajar untuk mengelola konflik dengan kasih. Yang kedua menumbuhkan komunikasi yang sehat. Menumbuhkan komunikasi yang sehat. Ada di antara bapak ibu yang guyonan sama suami atau istrinya itu wis koyo konconeng parang seperti itu. Saya pernah ngobrol dengan beberapa wanita. Saya bandingkan dengan diri saya sendiri. Yang mungkin beda-beda. Tadi Pak Sono juga mengungkap keluarga itu beda-beda. Ada yang ketika jalan sama istri atau suaminya itu, sing lanang katakanlah ketika lampu merah delok, wah kok kita ini mending. Yang di belakang sudah ngupit pinggangnya, terus diemin sampai rumah, sampai berhari-hari, ya mungkin ada. Tapi ada juga yang delok ya yang, wah kita ini segerman ngono kok, tak kenal ke kok ya malah di seperti itu. Tapi arahnya bercanda, ada juga. Nah, tentu membangun komunikasi yang sehat, kita harus paham karakter satu dengan yang lainnya. Apalagi ini dalam hari-hari tertentu, Mas Ian harus ekstra sabar pengertian. Oh biasanya yang tanggal ini lagi sensitif kan gitu kan. Nah, ya aja dipancing, aja dijarah kan gitu. Biasanya kalau perempuan kan pasti ada tanggalnya gitu, ibu-ibu gitu. Nah, itu biasanya aja diganggu. Menjadi pribadi yang tidak hanya mau melayani tapi juga melayani, jelas. Kemudian yang terakhir, meletakkan Kristus sebagai pusat dari segala keputusan dan perjalanan hidup bersama. Jikalau besok panjenengan berdua sujud di altar, diberkati oleh Tuhan, disatukan oleh Tuhan, maka dalam perjalanan ke depan, ya jangan pernah melupakan Tuhan. Selalu libatkan Tuhan. Justru Bapak Ibu dan Saudara, khusus Mas Ian dan juga Mbak Kebiar, hal yang paling romantis di antara suami dan istri itu ketika bisa tertawa atau menangis bersama dalam doa. Begitu. Jadi bukan kok baru makan bersama di gacoan, bukan baru minum bersama di kopi rempah depan DPRD, bukan. Tapi bagaimana ketika tertawa dan menangis bersama dalam doa. Itu hal yang paling romantis. Awak dia ternyata bisa melewati kabeh iki yang mergo Gusti. Wah itu hal yang romantis. Karena tanpa kesiapan hati dan kerohanian, rumah tangga bisa menjadi tempat pertikaian. Tetapi bila dipersiapkan dengan doa, firman, dan pembentukan karakter, maka pernikahan akan menjadi ladang subur di mana kasih, sukacita, dan damai sejahtera itu bertumbuh. Mas Ian dan juga Mbak Kebiar siap untuk mempersiapkan diri lebih lagi malam ini menyongsong pernikahan panjenengan. Siap? Yang kencang, bagaimana jawab Mas Ian? Siap atau tidak? Siap. Mbak Kebiar? Siap.
Bapak Ibu dan Saudara menjadi saksi. Oh, di video Pak Evi. Oke. Sekali lagi Mas Ian dan Mbak Kebiar supaya ini masuk video. Berdua ya, kalau tadi sendiri-sendiri berdua. Bagaimana Mas Ian dan Mbak Kebiar siap untuk mempersiapkan diri menyongsong pernikahan panjenengan? Dengan sepenuh hati. Terima kasih. Masuk Pak Evi. Masuk. Ya kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.